Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Salsabila Ardito dari kelas 10 MIPA 1, absen 26, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singgasari. Dimulai dari Raden Wijaya yang berhasil meloloskan diri ketika Jayakatwang menghancurkan Kerajaan Singgasari. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura untuk meminta tolong kepada Arya Wirarja. Raden Wijaya dan Arya Wirarja menyusun taktik dan strategi untuk merebut kembali tahta Kerajaan Singgasari. Lalu Raden Wijaya pun berpura-pura menyerah dan bersedia menghambakan diri kepada Jayakatwang. Akhirnya ia berhasil diterima untuk mengabdi di Kediri. Raden Wijaya bekerja keras untuk mendapat kepercayaan penuh dari Jayakatwang. Setelah memperoleh kepercayaan sang raja, Raden Wijaya memohon kepadanya untuk menempati daerah liar di sebelah utara pegunungan Arjuna untuk membuka pemukiman baru di sana. Dan permohonan itu pun dikabulkan. Daerah liar itu biasa disebut Hutan Tarik. Segera dibuka dengan bantuan para prajurit dari Madura. Hutan Tarik berkembang dalam waktu yang singkat. Lalu Raden Wijaya segera menghimpun penduduk dan menjadikan mereka prajurit yang gagah dan berani dan juga mempersiapkan senjata. Hutan Tarik kemudian terkenal dengan nama Majapahit. Di waktu yang sama, tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kartanegara pun tiba di Jawa. Ketika Raden Wijaya bertemu perutusan tentara Mongol, ia berpura-pura mengakui kekuasaan Kubilai Khan dan membantu menghukum Raja Jawa di Kediri. Jayakatwang tidak mampu membendung serbuan tentara gabungan Mongol dan Majapahit. Akibatnya, hancurlah pertahanan Kediri dan Jayakatwang pun dibawa ke benteng pertahanan Mongol dan akhirnya wafat di sana. Setelah memenangi pemberontakan ini, Raden Wijaya dan Arya Wirarja menyerang balik tentara Mongol dengan berbagai jurusan. Tentara Mongol tidak menduga ini akan terjadi. Akibatnya, lebih dari 3.000 tentara Mongol dapat dibinasakan. Nah, itu dia sedikit latar belakang dari Kerajaan Majapahit. Sekarang aku akan menyebutkan sebagian peninggalan bukti berdirinya Desa Majapahit, yaitu Naskah Pararaton, Naskah Nagara Kertagama, Kidung Ranggalawe, Kidung Harsawijaya, Prasasti Kudadu, dan Prasasti Sukamerta. Lalu, kita akan mengenal beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada Raden Wijaya, yang memimpin dari tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman, tentram, dan damai. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit ada Kitab Pararatan dan Kitab Kertagama. Namun, pada masa pemerintahannya ada pemberontakan yang terjadi pada tahun 1295 Masehi yang dilakukan oleh Ranggalawe. Dia memberontak karena tidak puas terhadap kedudukannya di Kerajaan Majapahit. Seharusnya ia mendapatkan kedudukan Patih Majapahit, namun oleh Raden Wijaya kedudukan itu diberi oleh Nambi. Akhirnya pemberontakan itu dapat ditumpas dan ia tewas oleh Kebo Anabrang. Raja Majapahit menikahi keempat putri Kertanegara, yaitu Tribhuwaneswati, Narendraduhita, Prachna Pramita, dan Gayatri. Ia melakukan ini dengan tujuan memperkuat kedudukannya dan agar tidak ada lagi perebutan kekuasaan oleh anggota keluarga Kertanegara lainnya. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya dinyatakan wafat. Lalu, Raden Wijaya digantikan oleh putranya, yaitu Sri Jayanegara, yang berperintah dari tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Pemerintahan Jayanegara ini tidak cakap, sebab dia dinobatkan menjadi raja hanya pada umur 15 tahun. Di masanya, terjadi banyak pemberontakan di Majapahit. Pemberontakan yang paling parah adalah pemberontakan Kuti, yang terjadi di tahun 1319 Masehi. Pemberontakan ini yang paling parah karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Kerajaan Majapahit. Jayanegara terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Badender, di bawah perlindungan pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Setelah keadaan lebih aman,
Gajah Mada kembali ke Majapahit untuk melakukan pendekatan kembali kepada rakyat, dan ternyata banyak yang menanam rasa benci untuk Kuti. Dengan strategi yang jitu, akhirnya Gajah Mada melakukan serangan tiba-tiba ke pusat kerajaan. Akhirnya, pasukan Kuti dapat dihancurkan dan Kuti tewas dalam pertempuran itu. Pada tahun 1328 Masehi, Raja Jayanegara tiba-tiba dibunuh oleh Tanca, seorang tabib dari kerajaan. Kemudian, Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Pengganti Jayanegara adalah adiknya, yaitu Gayatri, yang setelah dinobatkan menjadi raja menjadi Tribhuwana Tunggadewi, yang memerintah dari tahun 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Pada masa perintahannya juga terjadi pemberontakan. Pada tahun 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta di daerah Besuki. Pemberontakan ini akhirnya diatasi oleh Gajah Mada. Karena jasanya itu, Gajah Mada dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapati Hamengkubumi di tahun 1336 Masehi. Di saat penaikan pangkatnya, Gajah Mada menyebutkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa Gajah Mada tidak akan hidup enak sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sepeninggal Gayatri di tahun 1350 Masehi, ia digantikan oleh Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajas Negara. Ia memerintah dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Bahkan, luas kekuasaannya mencapai beberapa negara lain di Asia Tenggara. Sepertinya, Sumpah Palapa dari Gajah Mada benar-benar terwujud. Selain itu, karya sastra juga berkembang pesat. Pada tahun 1365 Masehi, ditulis Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, Kitab Sutasoma, dan Aruna Wijaya yang ditulis oleh Empu Tantular, dan juga Kitab Kunjarakama dan Partayajna. Pada saat pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi Perang Bubat. Perang Bubat adalah perang antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Gajah Mada ingin mendudukan Kerajaan Pajajaran dengan diplomatis dan kekeluargaan. Kebetulan juga pada tahun itu Hayam Wuruk ingin meminang putri Sri Baduga, yaitu Raja Kerajaan Pajajaran yang bernama Dyah Pitaloka, untuk dijadikan permaisuri. Lamaran itu diterimanya. Dyah Pitaloka diantarkan oleh Sri Baduga beserta prajuritnya ke Majapahit. Akan tetapi, setelah sampai di Bubat, Gajah Mada melarang Hayam Wuruk untuk menjemput calon istrinya. Akhirnya, Sri Baduga marah dan terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Sri Baduga dan pengikutnya gugur. Dyah Pitaloka pun bunuh diri di tempat itu juga. Kehidupan kerajaan terus berjalan hingga tahun 1364 Masehi. Gajah Mada akhirnya meninggal diikuti oleh kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Lalu, pada tahun 1405 Masehi, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putra Hayam Wuruk. Perebutan ini terjadi di antara Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, dan Wikramawardhana, suami Kusumawardhani yang berhak mewarisi tahta kerajaan ayahnya. Akhirnya, Wirabumi ditangkap dan dipancung karena dia sedang memerintah kerajaan yang lain. Sehabis wafatnya Wikramawardhana di tahun 1429, tahta diturunkan kepada Raja Suhita dari tahun 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Lalu diturunkan lagi kepada Dyah Kertawijaya pada tahun 1447 Masehi sampai tahun 1451 Masehi. Dan diturunkan lagi kepada Brepamoan dari tahun 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Setelah itu, Kerajaan Majapahit tidak ada yang memerintah selama 3 tahun. Pada akhirnya, ada Brewengker yang memerintah dari tahun 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. Pada akhir abad ke-14, Majapahit mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kaderisasi orang yang bisa memegang pemerintahan, terjadinya perang saudara memperebutkan kekuasaan, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri, mundurnya perekonomian dan perdagangan, dan yang terakhir, masuknya pengaruh Islam ke wilayah Jawa.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Bila ada kekurangan, mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.